Biasanya gue kalau bahas jalanan tidak akan lupa tuh bahas performa underrated seorang pembalap yang mungkin waktu itu nggak begitu kesorot karena yang mobilnya emang bukan mobil papan atas atau karena ada beberapa bad luck yang dia tuh nggak bisa kontrol. Tapi bagaimana jika kita gabungkan kedua hal itu? Layaknya Jackie Chan dan Chris Tucker di film Rush Hour ya. Karena itulah yang terjadi di musim 2012 Lewis Hamilton. Nah, tanpa basa-basi langsung aja gue bahas jalanan tidak akan lupa Lewis Hamilton 2012. Musim 2012 ini seperti yang kita semua tahu merupakan salah satu musim terepik dalam sejarah F1. Walaupun kalau menurut gua ini musim paling epik sih dari seluruh musim F1 yang ada. Dan di musim itu, McLaren masih mempertahankan Lewis Hamilton dan Jenson Button. Duo British di tim British ya, emang cocok dah untuk bikin media Inggris basah. Apalagi kalau udah salah satunya jadi juara dunia ya kan. Ya walaupun dua-duanya juga sudah Jordan sih di saat itu ya. Tapi mobil McLaren di 2012 itu setidaknya di awal musim emang sangar sih. Apalagi di qualifying di mana Lewis meraih pole dengan Jenson di posisi kedua untuk membuat McLaren 1-2. Tapi Lewis malah cosplay Lando 2024 pula di mana dia gagal mempertahankan pole itu di awal balapan. Lalu beberapa timing yang nggak pas membuatnya finish di posisi ketiga di belakang sang pemenang itu rekan timnya sendiri, Jenson Button dan Red Bull-nya Sebastian Vettel. Oke lah masih podium, tapi kemenangan seharusnya bisalah diraih di situ kalau balapannya lebih rapi bukan? Di Malaysia kembali lagi mencetak pole dan McLaren 1-2 lagi. Tapi berduel dengan hujan deras yang sudah menjadi normalitas negara tropis ya, membuat red flag dikibarkan dan setelah balapan dilanjutkan lagi, Lewis pit untuk Banter. Malah slow stop pula ya kan, dan dia turun ke posisi ketiga dan finish di situ sampai akhir. Emang sih podium lagi, tapi menghamde banget kemenangan yang harusnya bisa dia raih lagi. Nggak bersih balapannya, akhirnya gagal juga. Lagi-lagi ini di McLaren yang slow stop, dan jika kalian berpikir ini adalah yang terakhir kalinya di 2012 mereka slow stop dan mereka atasi ke depannya, well, kalian fix dapat F kalau ini jadi soal ujian ya. Lewis start dari posisi ke-7 di Chinese Grand Prix karena ganti gearbox, terima grid penalti, dan mampu comeback untuk finish di posisi ketiga lagi untuk ketiga kalinya dalam 3 balapan pertama musim itu. Meskipun begitu, konsistensi ini membuat dia memimpin standing setelah 3 balapan, hanya 2 poin di atas Jenson di posisi kedua. Lewis start di posisi kedua di Bahrain, dan tebak apa yang terjadi? Yap, slow stop lagi. Bukan sekali, tapi 2 kali pak. Gile gak tuh? Bayangin, hal ini terjadi di era sekarang. Fix tuh admin medsos mereka bakal lock out tuh akun semua McLaren dari device mereka ya kan? Selama berapa bulan mungkin gak tau lah. Dan ya, Lewis finish di posisi ke-8 di balapan itu. Di Spanyol, dapat pole, tapi fuel sampling memiliki ide lain dan akhirnya kena diskualifikasi dan start dari posisi terakhir. Di balapan berusaha comeback, tapi pit stop lelet lagi. Ya, sepertinya begitu cinta mereka sama Lewis ya, karena itu terjadi lagi di sini ya BTW ya. Posisi ke-8 lagi dari Monaco, ya start dari posisi ketiga, stuck di sana sepanjang balapan, dan ujung-ujungnya kena salib Nando dan Seb di pit stop phase, dan akhirnya finish di posisi ke-5. Lagi-lagi podium terbuang begitu aja karena overcut ya. Emang overcut di Monaco tuh OP banget sih kata gue ya. Di Kanada, start dari posisi kedua, terus mendekat ke Seb di awal balapan, dan walaupun untuk ketriliun kalinya dia slow stop ya, tetap berada di depan Seb setelah dia keluar ya, dan memimpin balapan sampai akhir. Udah bete pasti Lewis di sini ya. Nah, akhirnya dia meraih kemenangan pertamanya musim itu dan merebut kembali pimpinan klasemen. Bayangin aja ya, seharusnya dia udah bisa menang 1-2 balapan sebelum Kanada ini, dia harus nunggu sampai Kanada ronde ke-7 ini untuk meraih kemenangan pertamanya. Tapi hey, dari sini dia bisa lebih bersih kan ya balapannya. Ini kenapa backgroundnya masih hitam ya? Di Valencia sedang bergelut dengan GOAT kita yaitu Lord Maldonado dengan ban aus di akhir-akhir untuk podium. Endingnya kena sundul dan DNF. Di Silverstone home race yang nggak ada pace sama sekali McLaren ya, dan finish di posisi ke-8. Di Jerman Grand Prix, DNF karena puncture damage, dan di titik ini juga McLaren tidak lagi memiliki keunggulan besar di awal musim itu. Gridnya udah lebih merata di periode ini, seperti landasan runway ratanya ya. Dan di titik ini juga dia berada di posisi ke-5 klasemen, 52 poin di belakang Nando sang pemimpin klasemen. Di Ferrari lontongnya selalu konsisten dan rapi balapannya. Di Hungaria, dia pole to win akhirnya untuk pertama kali musim itu. Tapi setelah summer break terciptalah drama yang gue tuh cukup terkejut, jarang banget orang bahas ini ya,
Ya mengingat sosmed waktu itu emang belum seramai sekarang, tapi ya jejak digital tuh susah banget buat dihapus, bre. Sama kayak jejak digital Facebook kalian yang pasti cringe tuh minta ampun kayak... Jadi setelah geng-bengan sama Romain Grosjean di Spa yang menciptakan kapal pecah saat start itu yang membuatnya DNF, Lewis membocorkan data telemetri rahasia McLaren dari Belgian Grand Prix untuk menunjukkan perbedaan performa mobil dibandingkan rekan timnya, Jenson Button. Parah ya kan? Dan yang kedua, berbicara soal Jenson itu juga. Terjadi perselisihan di mana dia menuduh Jenson nge-unfollow dia di Twitter. Hanya untuk kemudian tersadarkan kalau Jenson dari awal emang kagak follow dia. Hal-hal kayak ginilah yang menciptakan keretakan dalam internal tim ya kan? Dan menjadi awal rumor dia meninggalkan McLaren tuh semakin kuat. Dan walaupun pole to win lagi di Monza, itu nggak mengubah apapun. Dan dia akhirnya secara resmi meninggalkan McLaren untuk Mercedes di 2013. Tapi, masih ada harapan untuk Jordan di musim terakhir bersama McLaren, bukan? Jika dia menjalani balapan dengan bersih tanpa ada drama ya kan? Ini kenapa backgroundnya masih hitam, weh? Oh, oke. Setelah Monza, dia meraih 3 pole. Tapi di 3 race itu, dia DNF dan posisinya masih mimpin balapan. Di Singapura, masalah gearbox. Di Abu Dhabi, masalah fuel pressure. Dan di Brazil, kena cipok sama Nico Hülkenberg. Cuman menang dan podium sekali di kota. Tapi setelah itu, ya udah B aja gitu. Akhirnya dia hanya finish di posisi keempat klasemen 91 poin di belakang Jordan Sebastian Vettel. Nah, kita main what if sedikit di sini. Beberapa jurnalis tuh menilai bahwa Lewis tuh kehilangan 100 poinan selama musim ini. Dan gue setuju, atau malah bisa aja lebih banyak dari 100 poin ya. Karena timing luck yang nggak pas saat balapan, itu emang bagian dari sport. Dan terkadang lu nggak bisa kontrol itu. Tapi slow pit stop, itu jelas harusnya bisa diperbaikin. Dan itu merugikan Lewis banget. Dan McLaren juga secara keseluruhan ya. Reliability issue, yaitu emang nggak hoki dan 50-50 lah. Soal bisa dikontrol atau enggaknya. Geng-bengan dia di Spa dan Brazil, well, bisa dikontrol sedikit, tapi sebenarnya bukan salah dia juga di 2 insiden itu. Dia ngebocorin data rahasia McLaren, well, itu jelas salah, dan mungkin DNF di akhir musim itu, kalau kata Nando sih. Tapi ya, sesuai teori Herman 2024, jika ibu Anda memiliki Johnny, maka dia akan menjadi ayah Anda. Ya nggak salah, bad luck dan sebagainya itu udah merupakan bagian dari olahraga. Dan lucunya, ini belum ada papaya rules ya. Kalau ada papaya rules di era itu, Lewis gue rasa nggak bakal buat drama bocor data telemetri itu. Dan cabut dari McLaren setelah Spa itu mungkin nggak ada kayak gitu dia. Ya mungkin sebelum Australia udah cabut duluan ya lebih tepatnya. Tapi emang sangat disayangkan, poin-poin dia yang hilang itu sebenarnya bisa membuatnya bersaing untuk gelar Jordan atau malah jadi Jordan itu sendiri. Tapi ya emang rezekinya di Mercedes kayaknya ya. Atau tim bermesin Mercedes lah lebih tepatnya. Kalau di Ferrari mah ada aja kejadiannya cuy. Nggak dapat podium semusim lah. Terus di 2007 juga ada dramanya lah. Ya 2026 mungkin bisa jadi salah pernyataan ini. Tapi ya oh well lah. Sebelum gua end, kita rekap head-to-head dia dengan Jenson musim ini. Karena lumayan mind-blowing juga ya. Dia unggul jauh di qualifying 16-4. Kalau bukan karena disqualified di Spanyol tuh juga 17-3 sebenarnya. Di mana Doi meraih 7 pole, 4 kemenangan, dan 7 podium. Terlihat pembalap yang lebih kenceng jelas di musim ini. Jadi, ya bad luck aja untuk dia di musim ini. Tapi begitulah untuk video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Yaudah ya, abangnya udah capek ya. Seperti biasa videonya akan tutup oleh